Hai, jumpa lagi bersama Memresti di sini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 2 dengan judul Bermain di Lingkunganku. Dan kita akan belajar saat ini subtema 4, Bermain di tempat wisata. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kami akan belajar, biarlah apa yang akan kami pelajari kami boleh mengerti, dan biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Oke. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Ayat hafalan kita pada pelajaran ini terdapat dalam Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi anak-anak, dimanapun anak-anak berada, yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita akan selalu menjadi orang-orang yang rukun, orang-orang yang bermain dengan teman dengan baik, bermain dengan teman dengan penuh kasih sayang. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber ketekunan, sumber penghiburan, akan membantu kita untuk selalu hidup rukun. Jadi ingat selalu ya ayat hafalan kita pada pelajaran ini, yaitu Roma 15 ayat 5. Jadi pelajaran kita pada sepanjang subtema 4 ini yaitu bermain di tempat wisata. Oke, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Kira-kira ini lagi bermain di mana dan permainan-permainan apa yang anak-anak sedang lakukan? Udin dan teman-temannya sedang lakukan. Nah, ini ada bu gurunya juga ya yang pergi membawa mereka untuk berwisata. Berwisata kemana ini? Ini mereka sedang berwisata ke pantai dan Udin bersama teman-temannya sedang bermain layang-layang. Kemudian Siti dan teman-temannya sedang bermain pasir. Jadi banyak permainan yang bisa kita lakukan saat kita berwisata ke suatu tempat. Kalau di sini tempat wisata itu banyak ya. Ada yang pergi ke Gunung Es, ada yang ke kemana lagi, Danau Aco. Banyak ya tempat wisata di sini yang bisa kita kunjungi, dan di sana kita bisa bermain, pergi ke jantur yang ada di Kutai Barat ini. Oke. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Nah, ingat ya permainan mereka tadi, mereka sedang bermain layang-layang. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide bagus, ide yang bagus. Nah, kita akan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Oke. Di tangan Siti ada 6 layang-layang. Nah, 6 layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa yang Benny akan terima? Benny akan mendapatkan 6 layang-layang. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah, jadi kita belajar membagi bilangan dibagi dengan 1. Berapa hasilnya? Jadi contohnya yang lain. Mem punya 5 permen. Di tangan Mem ada 5 permen. Lalu 5 permen ini akan memberikan kepada Keila.
berapa yang Mem harus kasih kepada Kayla? Semuanya Mem akan kasih. Nah, berapa yang Kayla akan dapatkan? Kayla akan mendapatkan 5 permen. Jadi 5 bagi 1 sama dengan 5. 6 bagi 1 sama dengan 6. Terus 7 bagi 1 sama dengan 7. 10 bagi 1 sama dengan 10. Oke, kita lanjutkan ya. Ada satu lagi yang aku temukan. Ini Siti bilang, wah hebat, apakah itu? Nah begini, tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang. Nah sekarang, kalau tadi kan 6 layang-layang hanya dibagikan kepada 1 orang. Kalau sekarang 6 layang-layang akan dibagikan kepada 6 orang. Nah, yaitu aku, Siti ya, aku, Siti, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. 6 orang. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? 6 bagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali, artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Nah, ini kan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Oke, sekarang Mem kasih contoh lagi. Mem punya 2 penghapus. 2 penghapus ini akan Mem berikan kepada Edo dan Ewil. Jadi Mem kasih 1 untuk Edo, 1 untuk Ewil. Berarti semuanya 2 penghapus. Mem bagikan kepada 2 orang, berarti 1 orang dapat 1 penghapus. Jadi kalau bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya sama dengan 1. 10 bagi 10 hasilnya 1. 9 bagi 9 hasilnya 1. Oke. Nah, tadi kita belajar ada Benny bilang sama Siti, wah hebat, luar biasa. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Inggris, compliments atau pujian. Memberikan pujian kepada orang. Yang pertama adalah good job, kerja bagus. Pasti anak-anak biasa dengar kan, kalau misalnya kadang guru-guru itu kasih tahu kalau anak-anak di kelas mengerjakan sesuatu yang bagus, pasti guru-gurunya bilang, wow, good job. Itu artinya kerja yang bagus, itu memberikan suatu pujian. Kemudian, you are doing great. Oh, kamu melakukannya dengan baik, kamu melakukan sesuatu dengan baik. Awesome, mengagumkan. Wah, perbuatan Ochen ini sangat awesome atau mengagumkan. Great. Oh, nilai yang bagus. Wah, hari ini Kevin mendapatkan good grade atau mendapatkan nilai yang bagus. You are amazing. Kamu benar-benar menakjubkan. Perfect, sempurna. Jadi ini adalah pujian-pujian yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, jangan lupa kita memberikan pujian. Kalau misalnya dia melakukan pekerjaan yang bagus, kita katakan good job. Kalau dia melakukan sesuatu yang bagus, kita katakan you are doing great. Atau dia melakukan sesuatu yang bagus juga kita bisa mengatakan awesome. Atau nilainya bagus kita bilang good grade. Atau dia orangnya luar biasa, kita bisa bilang you are amazing. Kemudian dia orangnya sempurna, bagus. Apa yang dia buat itu bagus, kita bilang perfect. Oke, coba repeat after me. Compliments. Good job. You are doing great. Awesome. Good grade. You are amazing. Perfect. Oke, jangan lupa diulang-ulang ya di rumah. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan pembagian lagi. Membagi 3 bilangan. Kalau tadi membagi 2 bilangan. Sekarang kita akan membagi 3 bilangan. Contohnya, 72 dibagi 9, kemudian dibagi 2, sama dengan berapa hasilnya?
Yang pertama harus kita lakukan adalah kita bagikan dulu 72 dibagi 9. Nah, 72 bagi 9 sama dengan 8. Jadi 72 bagi 9 sama dengan 8. Nah, 8 ini akan kita bagikan bilangan yang ketiga, yaitu 2. Jadi 8 kita bagi 2 sama dengan 4. Berarti 72 bagi 9 bagi 4 sama dengan 72 bagi 9 bagi 2 sama dengan 4. Jadi kalau pembagian 3 bilangan, jangan lupa yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pertama ini ya, 72 bagi 9. Nanti hasil dari 72 bagi 9 ini, 8 ini kita bagikan dengan angka atau bilangan yang ketiga, yaitu 8 kita bagi 2. Nah, itulah hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Di kamu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Benny. Nah, mereka kan lagi di pantai, jadi mereka bisa mengumpulkan kerang. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih, diantaranya menggunakan bahan-bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Oke, ini dia seperti ini tugasnya ya. Kalau tahun lalu Mem suruh, mereka sekarang sudah naik kelas 3, mereka membuat bingkai. Kemudian di dalam bingkai itu berisi boleh foto mereka, boleh kata-kata bagus ya tentang pendidikan, kata-kata mutiara tentang pendidikan. Kemudian bingkainya tidak harus dari kerang, boleh pakai kulit telur, boleh pakai kertas yang digunting-gunting lalu ditempel, boleh, pokoknya terserah mau pakai apa, biji-bijian juga boleh, asalkan jadi sebuah bingkai. Nanti bisa dibuat ya, dalam minggu ini boleh buat bingkai dari bahan-bahan alam. Jadi bisa menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Kalau lalu itu ada yang pakai manik, ada yang pakai kulit telur, ada yang pakai daun. Jadi terserah anak-anak mau berkreasi seperti apa, dipersilahkan. Oke, istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, kas. Istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Jadi seandainya pernah bermain ke pantai, boleh coba-coba untuk buat istana pasir. Boleh ada 2 ya, istana pasir, kas istana pasir dan tetes istana pasir. Boleh pakai pasir yang kering, boleh pakai pasir yang basah. Oke. Nah, dalam berwisata biasanya ada aturan-aturan yang boleh kita lakukan. Coba kita akan melihat gambar berikut, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berwisata. Oke, gambar yang pertama, membuang sampah di tempat. Apakah ini boleh dilakukan? Ya, tentu saja boleh dilakukan, membuang sampah di tempat. Kemudian, antri mengambil tiket. Apakah ini boleh dilakukan? Ya, harus dilakukan antri ya. Kemudian,
Memetik bunga sembarangan di taman, apakah ini boleh dibuat? Ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan saat berwisata. Seharusnya kita menjaga mereka, bukannya kita memetik mereka. Jadi tidak memetik bunga sembarangan. Apakah ini boleh dilakukan? Berjalan sendirian saat berwisata? Kalau boleh, ini tidak perlu dilakukan ya. Kalau boleh, saat berwisata itu berjalan bersama teman-teman agar tidak tersesat. Kemudian, nah ini memetik bunga lalu membuang-buangnya sembarangan. Apakah ini boleh dilakukan saat berwisata? Mem harap anak-anak tidak melakukan ini ya. Kita harus menyayangi bunga itu karena itu adalah sesuatu yang sangat indah. Tidak dipetik sembarangan lalu dibuang sembarangan. Kemudian, apakah ini boleh dilakukan menggambar-gambar di tempat wisata? Ini adalah patung yang ada di tempat wisata ya. Apakah boleh dilakukan? Tidak ya, tidak mencoret-coret. Sebaiknya yang kita lakukan itu adalah menjaga hal-hal yang ada di tempat wisata dengan baik. Kalau tahun lalu memang mengajak anak-anak kelas, sudah naik kelas 3 sekarang ya, mereka pergi berwisata ke museum yang ada di Kutai Barat ini. Jadi mereka menjaga, mereka hanya melihat-melihat barang-barang yang ada di sana, tapi saya bilang sama mereka tidak ada yang boleh menyentuhnya sembarangan atau membuang sampah sembarangan. Harus tetap menjaga kebersihan dan keamanan yang ada di tempat wisata. Nah, aturan di tempat wisata. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak memetik tanaman yang ada. Yang ketiga, tidak memegang benda yang ada di tempat wisata dengan sembarangan. Yang keempat, selalu senyum saat bertemu dengan orang lain. Oke, ini bertemu ya. Selalu senyum saat bertemu dengan orang lain. Kemudian, menyapa orang lain. Biasanya kan kalau kita ke tempat wisata, kita bertemu dengan orang lain yang belum kita kenal. Kita sapa mereka, kita senyum kepada mereka. Kemudian bersikap sopan, bersikap ramah kepada orang, menghormati orang lain, dan menjaga diri agar tetap aman, tidak sembarangan lari-lari, supaya tetap aman berada di tempat wisata. Nah, ini dia aturan-aturan berada di tempat wisata. Oke, ada lagi yang terakhir, tidak menjauh dari tim. Jadi selalu bersama-sama dengan tim ya, jangan menjauh-jauh dari tim agar tidak tersesat. Oke, pelajaran kita saat ini sudah selesai. Jangan lupa jika ada tugas diberikan, mohon untuk mengerjakan. Terima kasih, thank you so much. Semoga anak-anak yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat, rajin membantu orang tua, dan tetap menjaga kebersihan, terutama tetap menjaga kesehatan tubuh, karena saat ini kita sedang menghadapi suatu pandemi yaitu virus corona. Semoga kita selalu berdoa semoga virus ini cepat berlalu dan kita boleh bertemu satu dengan yang lain di sekolah. Jangan lupa ya, Mem selalu pesan jika ingin keluar rumah gunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain jika berada di luar. Oke, pelajaran kita sampai sini, kita berdoa ya. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu, biarlah apa yang telah kami pelajari kami boleh mengerti dan kami boleh gunakan untuk masa depan kami. Terima kasih ya Bapa, jadikan kami anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, bye-bye. See you next time. God bless you. Tetap semangat ya belajar di rumah. Tetap semangat mengerjakan tugas yang diberikan. Dadah.